Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi Pak Nanang. Selamat Kita pagi. berjumpa lagi. Selamat pagi Mas Sakti. Wah. Ya, ini kali ketiga sepertinya ya Mas Sakti kita ngobrol-ngobrol lagi seputar feeder, seputar dinamika feeder dikti juga, karena kemarin di sesi yang sebelumnya kita sempat bahas tentang akan adanya patch baru, update baru dari feeder 4.0. Nah, ini di sesi kali ini mungkin kita perlu ngobrol-ngobrol yang nantinya intinya adalah Mas Sakti bisa bercerita nih apa sih sebenarnya yang ada di feeder 4.0, perubahannya misal secara garis besar saja, kemudian nanti lalu apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh tim feedernya e-kampus supaya ini video rekaman ini juga nantinya bisa dijadikan bahan oleh para mitra kita sebagai konsiderasi dan juga ke depannya supaya kawan-kawan kampus yang menjadi mitra kita juga bisa berbenah dan menjalin komunikasi lanjutan dengan tim untuk bagaimana menyikapi update-update terbaru di feeder 4.0, khususnya kalau diperhatikan lebih banyak menyikapi perkembangan program KMMB, Kampus Merdeka Belajar ya. Ya, ini memang jargon yang menarik dan memang sangat challenging, sangat menantang bagi pengelola kampus, bagi dosen, dan terlebih bagi mahasiswa yang karena dulu mungkin beberapa hal mahasiswa ini kan kecenderungan apa yang disampaikan dosen ya itulah yang ditelan utama. Sekarang kan sedikit ada kebebasan yang harapannya akan muncul inovasi-inovasi. Dan ya, betul, tentunya aktivitas itu perlu dicatat atau perlu direkam supaya nantinya akan terlaporkan di PD Dikti. Nah, inilah mungkin gambaran umumnya beberapa perubahan-perubahan fundamental yang ada di feeder PD Dikti seperti itu. Mungkin pengantar dariku itu saja, Mas Sakti. Monggo nanti kalau mungkin di sela-sela atau di akhir ada hal-hal yang mungkin tak tanyakan ya, mewakili beberapa mungkin karena saya sendiri nggak mengikuti secara intensif gitu ya. Mas Sakti sendiri kan memperhatikan bersama-sama dengan tim, mengelaborasi, kemudian sampai mempersiapkan e-feeder kita sendiri untuk bisa comply dengan aturan-aturan yang baru. Monggo waktu dan media saya persilakan Mas Sakti untuk menyampaikan 3 hal tadi. Oke, ya Pak. Kita berjumpa lagi untuk sesuai kita janji sesi sebelumnya kita akan bahas yang update patch 4.0 dari 4.0 ini cukup signifikan ya perubahannya, terutama fitur Kampus Merdeka. Jadi ini yang perubahan paling signifikan tuh Kampus Merdeka ini fitur pencatatannya sudah lumayan ya di PD Dikti. Selain Kampus Merdeka ada beberapa ini juga sih perubahan yang ya belum bersifat wajib. Nah ini beberapa perubahannya kita bahas dulu yang ini di luar Kampus Merdeka itu ada beberapa perubahan. Yang pertama itu ada di data master mata kuliah di PD Dikti. Di data master mata kuliah ini ada penambahan fitur rencana pembelajaran semester. Jadi dari kampus itu bisa mencatatkan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah tersebut. Jadi misal mata kuliah tersebut untuk rencana pembelajarannya itu dari pertemuan 1 sampai misal 1 semester itu materinya apa saja. Jadi di detail mata kuliah nanti di rencana pembelajaran semester itu ada penginputannya seperti materi pada pertemuan 1 itu materinya apa, pertemuan 2 materinya apa. Nah, itu sudah bisa dicatatkan di master mata kuliah di PD Dikti.
Tentunya ini sebenarnya kalau dari sisi e-kampus itu sudah lama ya, sudah ada untuk pencatatan rekap materinya ya. Jadi pertemuan 1 itu apa, pertemuan 2 itu sudah ada. Dan dari sisi tema, materi itu sudah ada. Jadi mungkin ini tim e-feeder juga sedang riset juga. Ini ya pastinya insya Allah bisa dikonekkan lah karena di e-kampus sudah ada, jadi nanti bisa dikonekkan. Jadi nanti ya bisa ditarik lah nanti dari e-kampus ke PDDikti. Ya. Kemudian di detail mata kuliah itu ada penambahan, itu nanti selain rencana pembelajaran semester itu ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi. Jadi di master mata kuliah ini ada juga penambahan dari PDDikti di batch 4.0 itu nanti rencana evaluasi. Nah, ini diisi oleh kampus untuk evaluasi terhadap kurikulum terhadap mata kuliah tersebut. Nah, untuk evaluasi ini memang di e-kampus masih belum ada sih. Nah, ini nanti kita coba gali dulu penerapan di lapangannya seperti apa. Jadi ya insya Allah nanti ketika sudah mendapatkan informasi-informasi terkait pelaksanaan rencana evaluasi seperti apa, nanti kita tambahkan di e-kampusnya. Itu yang kedua, ada rencana pembelajaran dan rencana evaluasi di detail mata kuliah. Ya. Kemudian dari sisi kelulusan di menu kelulusan itu ditambahkan validasi periode lulus. Jadi pencatatan kelulusan itu sudah divalidasi, hanya bisa pilih semester ganjil atau genap. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau saya perhatikan ada pendek juga ya. Sebenarnya pendek dihilangkan. Mungkin ada kampus yang pertimbangan, ada kampus yang mungkin salah input ke pendek, padahal pendek itu nggak ada kelulusan. Nah, mungkin sekarang ditambahkan hanya periode ganjil dan genap saja. Itu untuk kelulusan. Yang ketiga. Kemudian perubahan yang keempat itu di data master mahasiswa. Jadi di master mahasiswa itu ada pencatatan mahasiswa fakultas. Nah, sebelumnya pencatatan master mahasiswa ini hanya terarah ke prodi saja. Jadi mahasiswa A itu di prodi apa. Namun di batch 4.0 ini, master mahasiswa itu bisa dicatatkan dia dari fakultas mana dan di prodi apa. Jadi ada penambahan mahasiswa fakultas. Itu untuk master mahasiswa. Tentunya untuk fakultas ini biasanya di tingkat universitas dan institut ya. Itu ada fakultas. Nah, ini kan ada pencatatannya nanti. Tapi sebenarnya tidak wajib juga sih kalau saya lihat. Begitu. Kalau akademi gimana itu kalau yang sekolah tinggi? Langsung kan? Prodi dia Pak, tetap langsung prodi. Kalau yang akademi sekolah tinggi itu tetap langsung prodi. Kemudian itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima terkait master mahasiswa juga. Jadi di sini batch 4.0 itu merelasikan antara pencatatan aktivitas mahasiswa dengan prestasi. Jadi di menu master mahasiswa itu ada pencatatan prestasi. Nah, ini sudah terrelasi. Jadi ketika nanti ada penginputan aktivitas mahasiswa di menu aktivitas mahasiswa itu bisa dicatatkan sebagai prestasi si mahasiswa juga. Jadi dari penelitian, misal penelitian ya tingkat nasional atau internasional itu nanti juga bisa dicatatkan sebagai prestasi untuk si mahasiswa seperti itu. Nah, untuk perubahan yang secara umum itu sih. Selanjutnya kita akan bahas yang perubahan 4.0 terkait kampus Merdeka ini lumayan ya alurnya ya. Jadi kampus Merdeka ini kan dari panduan kampus Merdeka, dari ya panduan-panduan yang sudah diterbitkan oleh PDDikti, ini ada 8 kegiatan belajar. Nah, di antaranya itu yang pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar, jadi mahasiswa itu bisa kuliah atau mengambil mata kuliah di PT lain, di PT perguruan tinggi lain ya. Jadi diberikan hak bisa mengambil di perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah di lintas prodi walaupun dalam satu PT itu juga diperbolehkan.
Nah, sebenarnya alurnya seperti apa sih untuk yang Kampus Merdeka ini? Jadi untuk Kampus Merdeka ini, alurnya adalah nantinya ada PT penyelenggara dan PT peserta. Jadi ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Kampus Merdeka, kemudian ada perguruan tinggi peserta yang ingin bergabung di Kampus Merdeka PT penyelenggara. Itu ada dua sisi itu. Jadi apa-apa saja yang harus dipersiapkan dari sisi aplikasi PD Dikti-nya. Itu yang pertama itu pastinya antara PT penyelenggara dan PT peserta itu ada MOU dulu, kesepakatan. Bagaimana proses pelaksanaan Kampus Merdekanya. Nah, setelah ada MOU antara kedua belah pihak, antara PT penyelenggara dan PT peserta, langkah selanjutnya diawali dengan itu dengan ditanda salah satu di pembuatan ada checklist yang akan buka. Nah, tuh. Halo? Tuh, ya Pak Nana. Putus-putus ya, Mas? Punya aku, Pak ya? Putus-putus suaranya. Saya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Halo? Ya. Saya Mas. Oke. Halo? Cek. Halo, sudah? Ya, Sambung lagi, Pak? Udah, ya, oke. Kita lanjut, Pak. Ya, lanjut. Nah, jadi ada nanti PT penyelenggara tugasnya apa? Tugasnya dia adalah membuat kelas di PD Dikti PT penyelenggara itu dengan tanda pilihan kelas Kampus Merdeka. Jadi nanti perubahan di kelas itu ada pilihan ya. Ini Kampus Merdeka atau bukan itu ada. Jadi nanti PT penyelenggara mencentang kalau dia adalah kelas Kampus Merdeka. Kemudian dari sisi lingkup itu nanti dari PT penyelenggara itu bisa diikuti internal kah, eksternal atau campuran. Jadi Kampus Merdeka itu diikuti oleh mahasiswa PT penyelenggara sendiri atau dari luar saja atau campuran itu bisa juga. Kemudian nanti ada perubahan di kelas juga mode kuliahnya. Dia online kah, offline atau campuran. Jadi yang pertama dilakukan oleh PT penyelenggara adalah pembuatan kelas Kampus Merdeka di PD Dikti. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini nanti setelah pembuatan kelas itu harus dilakukan sinkronisasi ke aplikasi Forlab-nya. Jadi dilakukan sinkronisasi ke Forlab ya, sehingga kelas Kampus Merdeka yang terbuat tadi akan terkirim ke aplikasi. Aplikasi apa itu? Nah, ini aplikasi baru sih sebenarnya dari PD Dikti. Namanya itu nanti aplikasi Kampus Merdeka. Jadi nanti di luar PD Dikti dan Forlab itu nanti ada aplikasi Kampus Merdeka. Jadi kelas-kelas yang dibuat khususnya yang di checklist Kampus Merdeka itu akan terkirim juga ke namanya aplikasi Kampus Merdeka. Nah ini aplikasi ini saya belum dengar ya dari PD Dikti untuk sosialisasinya. Saya cari info ke kampus-kampus juga belum sepertinya belum dipublish untuk aplikasinya. Jadi ini sebagai bentuk perantara ya, aplikasi Kampus Merdeka ini penampung kelas-kelas Kampus Merdeka yang dibuat oleh PT penyelenggara. Nah, kemudian setelah data kelas itu terkirim di aplikasi Kampus Merdeka, itu nantinya PT peserta atau yang sudah MOU tadi ya dengan PT penyelenggara itu mendatakan pesertanya langsung di aplikasi Kampus Merdeka. Jadi PT peserta itu mendatakan mahasiswanya yang mengikuti Kampus Merdeka itu langsung di aplikasi Kampus Merdekanya. Seperti itu Pak Nanang. Jadi memang ini ada satu aplikasi baru.
Ini mungkin nanti ya bisa diakses oleh PT penyelenggara dan PT peserta sih. Seperti itu. Jadi peserta-peserta yang mengikuti Kampus Merdeka, kelas Kampus Merdeka itu dicatatkan lagi oleh PT peserta di aplikasi Kampus Merdeka. Nah, itu alurnya seperti itu. Dari sisi PT penyelenggara dan PT peserta. Nah, kemudian apalagi setelah si PT peserta itu nanti mencatatkan di aplikasi Kampus Merdeka, nah, dia kemudian ya perkuliahan seperti biasa, si mahasiswa mengikuti perkuliahan itu di baik secara online atau offline di PT penyelenggara. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang dilakukan PT peserta itu di PD Dikti itu nanti harus mencatatkan status mahasiswa itu sedang Kampus Merdeka. Jadi ini salah satu perubahan 4.0. Di 4.0 ini untuk pencatatan itu ada perubahan di aktivitas kuliah mahasiswa. Jadi ketika sudah terdaftar di aplikasi Kampus Merdeka untuk pesertanya, itu si PT peserta harus mencatatkan lagi aktivitas kuliah mahasiswa statusnya adalah sedang Kampus Merdeka. Jadi beda nanti ada yang aktif, non-aktif, kemudian cuti, kemudian sedang Kampus Merdeka. Nah, ini sebagai penanda bahwa si mahasiswa mengikuti kelas Kampus Merdeka. Ada status baru gitu ya? Nah, ada status baru, tambah satu lagi statusnya sedang Kampus Merdeka di aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, dari PT peserta setelah pencatatan status menjadi sedang Kampus Merdeka, nah ini kan nanti ada perkuliahan ya, perkuliahan seperti biasa. Setelah kuliah, ujian, nanti kan si mahasiswa itu akan mendapatkan nilai dari PT penyelenggara. Nilainya apa? Yaitu nanti dikonversikan ke PD Dikti si PT peserta Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa nanti akan membawa nilai ke PT peserta atau PT-nya perguruan tinggi asal mahasiswa ya. Itu nanti untuk diinputkan di PD Diktinya si PT peserta. Nah, di sini ada perubahan juga. Jadi kan status sedang Kampus Merdeka ini akan membuat satu menu muncul, yaitu nilai transfer di PT peserta di master mahasiswanya. Nah, sebelumnya ya, kalau sebelumnya nilai transfer ini, menu nilai transfer ini akan muncul untuk mahasiswa yang statusnya pindahan, kemudian alih jenjang, hanya itu sih. Untuk mahasiswa baru itu tidak akan muncul nilai transfernya. Namun untuk perubahan 4.0 ini, ketika status mahasiswa itu mahasiswa baru dan sudah distatuskan sedang Kampus Merdeka, maka nilai transfernya pun akan muncul. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di nilai transfer ini untuk menginputkan nilai-nilai konversinya. Jadi nilai yang dibawa dari PT penyelenggara, dibawa oleh si mahasiswa itu akan diinputkan di PT peserta melalui nilai transfer. Nah, sebenarnya nilai transfer ini sudah ada juga sih. Jadi sudah ada di e-kampus kita ya. Jadi ya tidak perlu khawatir. Nilai transfer sama-sama penginputan melalui nilai transfer. Dari dulu pun e-kampus sudah koneksi ya nilai transfernya untuk yang pindahan, alih jenjang itu sudah terkoneksi nilai transfernya. Otomatis nanti mungkin sedikit penyesuaian saja sih. Nanti ada penambahan status sedang Kampus Merdeka untuk e-feeder kita di e-kampus Cloud-nya. Dan untuk nilai transfer ya banyak ya, otomatis ya kalau operator misal mahasiswa itu mengikuti berapa puluh SKS, nah otomatis banyak juga yang harus diinputkan oleh operator. Nah nantinya seperti biasa nanti bisa diinputkan nilai transfer di e-kampus, nanti tinggal tarik saja ke PD Dikti. Seperti itu. Nah untuk penginputan nilai transfer ini juga ada sedikit perubahan atau penambahan ya, bukan perubahan, penambahan. Di saat penginputan nilai transfer itu nanti ada PT asalnya. Jadi nilai yang didapat si mahasiswa itu bisa dicatatkan, nilai itu didapat dari perguruan tinggi mana, seperti itu. Yang sebelumnya belum ada sih PT asalnya untuk nilai transfer pencatatannya. Misal nilai mengikuti mata kuliah kewarganegaraan di PT penyelenggara A misalnya, itu nanti bisa dicatatkan nilai kewarganegaraan itu didapat dari perguruan tinggi mana yang sudah MOU pastinya, seperti itu. Nah itu untuk pertukaran pelajar seperti itu. Jadi ini untuk yang lintas PT ya, lintas perguruan tinggi ya. Jadi
mahasiswa kuliah di PT lain, perguruan tinggi lain. Nah, untuk yang mengambil mata kuliah di dalam satu perguruan tinggi namun lintas prodi itu sebenarnya dari dulu sudah ada Pak Nanang. Jadi di PD Dikti sudah bisa juga misal prodi tidak yang pertemuan pelajaran di tinggi nantinya PT dalam satu ini ya, satu PT ya, seperti itu. Nah, ini untuk beberapa perubahan ya untuk kegiatan pembelajaran yang pertukaran pelajar. Nah, ini kan masih ada 7 ya, ada 8 ya totalnya. Ya. Nah, ini yang salah satu saja kegiatan belajar di pertukaran pelajar. Kemudian ada lagi yang 7 kegiatan belajar lagi. 7 kegiatan belajar lagi itu nanti ada magang atau praktek kerja, kemudian asistensi mengajar, kemudian penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek, kemudian bangun desa. Nah, ini juga sudah ditambahkan semuanya di PD Dikti Batch 4.0 untuk pencatatannya. Catatan jadi, aktivitas mahasiswa berarti ya, Mas? Betul, ya. Yang 7 kegiatan pembelajaran selain pertemuan pelajar itu nanti pencatatannya ada di menu aktivitas mahasiswa. Tapi termasuk pemberian nilainya nanti juga itu. Maksudnya betul, ya. 7-7-nya kan itu mengandung nilai nanti tetap. Betul, gitu. Ya. Itu juga akan dimintai juga ya dari aktivitas. Betul. Jadi nanti alurnya yang pertama itu dari kampus ya. Kampus itu mendaftarkan atau mencatatkan di menu perkuliahan aktivitas mahasiswa. Nah, di situ jenis aktivitas sudah muncul semuanya yang 7 ya. Yang 7 tadi ada magang, ya. Asistensi mengajar, penelitian, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, kemudian membangun desa atau KKN tematik. Nah, ini nanti sudah muncul di jenis aktivitasnya, ada muncul 7 aktivitas baru. Semuanya ada keterangannya sih, ada dalam kurungnya Kampus Merdeka. Jadi tidak bingung ya, ini jenis aktivitas baru. Sudah ada keterangannya, itu Kampus Merdeka. Nah, nanti proses alurnya itu adalah perguruan tinggi ya, atau kampus dulu nama aktivitasnya apa, jenisnya apa dia magang atau asistensi, itu bisa dicatatkan. Nah, magang ini atau asistensi mengajar ini kan bisa dilakukan oleh ini ya, si mahasiswa itu ya, berarti ya sekarang kalau Kampus Merdeka berarti kan si mahasiswa itu ibaratnya sudah bebas, dia mau belajar dimanapun itu disupport dan diakui juga. Kalau dulu kan sebelum ada Kampus Merdeka ini kan seperti kegiatan sampingan yang tidak terlihat. Kalau sekarang ya sisi positifnya ini sih. Jadi semua kegiatan positif mahasiswa itu diakui dan dicatatkan. Dapat rekognisi gitu ya. Ya benar, rekognisinya ada. Jadi tidak seakan-akan saya ada kegiatan KKN tematik atau proyek kemanusiaan itu ya udah ya kamu sana laksanakan aja tapi tidak tercatat. Tapi dengan Kampus Merdeka ini sih positifnya ya tercatat sih. Jadi dari kegiatan yang dilakukan itu tercatat. Laporan-laporannya gimana, Mas? Mahasiswa kan pasti bikin report loh, maksudnya kaitannya dengan aktivitas. Kalau report itu kalau di PDDT belum ada pencatatannya ya Pak ya. Jadi masih sebatas pencatatan administrasi. Kalau report pastinya ini nanti ini sih diserahkan ke kampus langsung dan administrasinya dicatatkan di PDDT. Kalau saya cek di sini belum ada upload file juga sih. Seperti itu Ana. Jadi aktivitas nggak wajib ibaratnya laporan itu mungkin sebagai data dukung yang berhenti sampai level kampus yang menyelenggarakan Kampus Merdeka tadi itu ya. Betul, jadi seperti itu. Jadi untuk dasar kampus mencatatkan memberikan nilai sih sebenarnya, bahwa dan bukti juga bahwa dia itu melaksanakan kegiatannya. Oke, jadi pencatatan dulu aktivitas mahasiswa dia magang atau KKN itu ada pencatatannya di aktivitas mahasiswa. Nanti ada juga pesertanya siapa saja. Jadi di aktivitas itu yang mengikuti siapa saja mahasiswanya. Seperti itu. Jadi ada dosennya siapa, pastinya ada dosen pembimbing juga.
Nanti ada pesertanya siapa, masih kalau kelompok ya pastinya satu jenis aktivitas itu nanti pesertanya lebih dari satu. Nah, dosen pembimbingnya siapa itu nanti bisa dicatatkan. Nah, pemberian nilainya seperti apa? Jadi pemberian nilainya itu setelah dicatatkan jenis aktivitasnya, itu pemberian nilainya nanti bisa dicatatkan di menu perkuliahan konversi Kampus Merdeka. Jadi setelah dibuatkan atau dicatatkan aktivitasnya, itu nanti di menu konversi Kampus Merdeka itu akan muncul aktivitas itu. Jadi aktivitas itu di konversi Kampus Merdeka di menu itu akan muncul. Nah, fungsinya apa di menu ini? Nah, ini untuk mencatatkan nilainya. Jadi si mahasiswa ini dari kegiatan aktivitas yang dilakukan itu nilainya apa. Dan di sini nanti dicatatkan untuk mata kuliah apa. Jadi memang kurikulum Kampus Merdeka ini harus ada juga sih di kampus kampus. masing-masing. Ya, jadi misal tema KKN tematik ini si peserta sudah mengikuti, sudah selesai mengumpulkan berkas. Nah, ini pencatatannya kan harus untuk nilai itu harus mengarah ke mata kuliah apa. Otomatis di situ harus ada satu kurikulum yang memang mengakomodir Kampus Merdeka, misal magang kah atau apa, itu nanti bisa. Jadi pemberian nilai di menu konversi Kampus Merdeka ini akan mengarah ke transkrip juga. Jadi setelah diinputkan nilainya di konversi Kampus Merdeka itu nanti akan muncul di transkrip juga. Jadi ya benar-benar diakui sih Pak, masuk transkrip dia. Mas, kalau tadi misal ya 8 model pembelajaran yang di KMMB tadi itu ya, efeknya ke e-kampus, e-akademik sendiri, misal apakah harus meng-create kurikulum baru atau memparalel kurikulum, artinya yang sekarang di kampus-kampus itu berjalan, kemudian ada kurikulum khusus KMMB misal seperti itu. Terkait dengan e-kampus, terutama di data mata kuliah ya. Nah, ini pastinya nanti harus di-create juga. Maksudnya gini, kalau misal memang seperti tadi ya KKN tematik sebenarnya kan kurikulum kampus pasti untuk yang S1 itu ada KKN ya, ada mata kuliah KKN. Nah, memang ketika itu memang KKN-nya itu adalah tematik kampus Merdeka, itu mungkin bisa diarahkan ke situ ya, ke kurikulum biasanya. Bisa diarahkan kurikulum biasanya. Namun contohnya untuk yang ini nanti, misal yang jenis aktivitas contohnya yang kalau kegiatan wirausaha biasanya ada juga mata kuliah kewirausahaan di kurikulum-kurikulum reguler. Nah, contohnya nanti yang misal studi proyek independen, ini kan penelitian ya. Penelitian ini biasanya kalau di mata kuliah kurikulum itu belum ada sih. Jadi memang harus untuk yang kegiatan pembelajaran yang memang belum ada mata kuliahnya, itu bisa dibuatkan di akademiknya seperti itu. Tapi ini kembali lagi di kampus sih. Kalau memang dari 7 kegiatan ini memang mau dikhususkan, dibuatkan di kurikulum Kampus Merdeka, itu bisa juga sih Pak, nggak masalah. Ada beberapa opsi sebenarnya. Tapi maksudku tadi gini, apakah cukup dengan menambahkan mata kuliah dari 8 kategori pembelajaran tadi itu ke dalam kurikulum existing kampus, atau kemudian kurikulum baru yang kemudian itu seolah-olah kayak mengcopy yang lama dan ditambahkan dengan 8 tadi yang baru gitu loh. Ya, kalau terkait kurikulum ini ke kampus lagi Pak Nana. Jadi kita terserah memang, kampusnya ya. Bisa. Jadi e-feeder mau dibuatkan kurikulum dengan yang mata kuliah baru ini, yang kegiatan pembelajaran, atau dicampurkan ke kurikulum lama. Nah, ini kan sebenarnya nanti e-feeder kita juga sudah support. Jadi misal gini, mau beda kurikulum atau dalam satu kurikulum itu bisa. Yang penting ada data yang bisa match. Biasanya kita kan match-nya di ini ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS-nya. Jadi kalau misal udah match, ya match. Sesuai kurikulumnya, ya match gitu. Jadi nggak masalah sih mau dibuatkan kurikulum tersendiri atau menambah mata kuliah. Ditambah di kurikulum lama. Itu bisa juga. Oke, ini sebenarnya poin penting ya. Artinya bagi pelanggan e-kampus cloud, khususnya kan nggak perlu khawatir gitu dengan adanya
perubahan di feeder 4.0, artinya kalaupun mereka memang mau menjadi kampus perguruan tinggi penyelenggara KMMB, penyelenggara kampus Merdeka, nah itu kan tinggal menambahkan mata kuliah. Betul. Yang Maksudnya belum ada. kalau salah dikoreksi ya Mas. Aku cuma mau pakai logika aja. Oh berarti itu bisa nambah. Nanti di open ke mahasiswa, silakan kalau mau ngambil. Tentu ini adalah yang konteksnya lintas prodi dalam satu kampus. Kalau yang sudah lintas kampus kan ada mekanisme MOU tadi dulu gitu. Benar, supaya ya. nanti mereka ikut di mana gitu untuk dilaporkan ke PT pesertanya. PT pesertanya aplikasi kampus Merdeka tadi itu gitu. Itu kan yang kalau antar kampus kan yang rada kompleks lah, sedikit kompleks gitu dibandingkan kalau hanya aku dari mahasiswa teknik informatika, kemudian dalam satu kampus, tapi aku mau ngambil mata kuliah salah satu tentang apa namanya prodi lain lah, misal di ekonomi tentang kewirausahaan, ya aku ikut aja kan ngambil. Ya, betul. Yang penting kewirausahaan ada di kurikulum Fakultas Tekniku dan itu adalah program Kampus Merdeka atau kuliah antar prodi di satu kampus. Ya, untuk yang lintas perguruan tinggi itu juga ini sih Pak, kelas-kelas. Nah, ini akan diakui juga ya, misal dari konversi, misal mata kuliah A di PT penyelenggara itu akan diakui di PT peserta itu sebagai mata kuliah apa, itu ada juga. Jadi misal saya di PT penyelenggara nama mata kuliahnya kewarganegaraan seperti itu. Namun ketika saya ingin konversikan ke PT peserta, nah ini dari perguruan tinggi asal ini sebenarnya ketika dia tidak membuat kurikulum yang sesuai dengan PT penyelenggara itu bisa juga. Jadi misal ternyata kewarganegaraan di PT penyelenggara ini bisa diakui di mata kuliah misal Pancasila dan kewarganegaraan, seperti itu sih Pak. Itu bisa juga seperti itu. Atau memang dari PT peserta itu membuat satu kurikulum khusus itu yang benar-benar sama dengan yang di PT penyelenggara. Dia kewarganegaraan ya, saya buatkan kewarganegaraan supaya nanti sama, itu bisa juga seperti itu. Atau ya yang tadi ya bisa diarahkan diakuinya sebagai mata kuliah apa di PT peserta. Seperti itu sih Pak Nanang. Untuk yang lintas PT ya, seperti itu. Kalau lintas PT berarti kan mirip kayak kesetaraan toh. Aku ngambil betul, nilai konversi. Ya, konversi. Maksudnya aku baru lulus D3 dari sebuah kampus itu. Atau aku sebenarnya S1 di sebuah kampus tapi aku nggak selesai, misal terus pindah kampus ya. Transkripku dibawa terus tak setorin ke akademik. Silakan ini mata kuliah yang yang sudah saya ambil. Nanti disetarakan dengan mana? Ini kan sama atau prinsipnya? Ya, sama. Prinsipnya sama yang multi. Ya, aku pikir itu kapabilitas akademik dari dulu. Artinya seperti di kampus sudah seperti itu gitu. Ya, betul. Makanya itu yang perlu ditekankan bahwa bagi kampus-kampus ya ini tidak perlu khawatir gitu. Artinya tadi perubahan tentang kurikulum Kampus Merdeka ini sebenarnya beberapa hal itu sudah terfasilitasi sebelumnya, hanya istilahnya mungkin yang berbeda gitu. Ya, betul. Ya kan? Nah, itu yang mungkin juga nanti mungkin diskusi kita ini terlalu maksudku terlalu bias ya. Kalau mau dipahami oleh kawan-kawan. Nanti mungkin teman-teman tim Cloud ini bisa membantu tim kawan-kawan kampus supaya mempermudah memahami. Kayak tadi gitu, apakah membuat satu panduan singkat gitulah pakai video supaya saya kebayang ini model kesetaraan kok kalau yang kayak gini. Yang penting MOU-nya jadi dulu nih antar kampus ya, betul. Bapak dengan kampus yang mau Bapak jadikan penyelenggara Merdeka Belajar, kampus Merdeka seperti itu. Ya, aku pikir beberapa hal itu sudah kejawab dengan yang ada sih ya, walaupun kayak tadi kan termasuk pencatatan aktivitas karena kan tidak semuanya modelnya in kelas, lebih betul, banyak ya. 8 pembelajaran itu mengikuti kelas data kelas gitu sih. Betul. Itu lebih banyak tak perhatikan di panduannya itu juga
mereka itu kayak mencari field experience ya, mencari pengalaman di lapangan, bagaimana mengabdi di desa, bagaimana Betul ya. mengabdi semacam kayak Dan diakui yang jelas Pak. Ini yes. memberikan pengakuan ya Ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar kampus itu seperti luar itu sih. kampus. Kalau memang ada dana ya mau pertukaran pelajar dengan kampus-kampus global ya enggak masalah gitu. Artinya Ya. ya skalanya skala global. Tapi kalau yang memang skalanya baru skala domestik istilahnya, skala nasional, ya enggak ada masalah juga gitu. Intinya kan tiap kampus punya kemampuan yang berbeda-beda seperti itu. Apalagi kan pelanggan-pelanggan kita kan juga tersebar mulai dari yang besar, kecil, menengah itu kan ada semua. Ya Nanti ada jadi semua pilihan betul. saja. Ya gitu sih. Ya Ada Pak lagi, Nana. ada lagi Mas Sakti? Kalau dari perubahannya di situ sih, memang perubahan yang paling besar dan signifikan di kampus Merdeka sih. Oke, di aktivitas mahasiswa di 8 pembelajaran tadi ya? Ya betul. Pembelajaran yang apa namanya? Yang selain pertukaran pelajaran. 7 Pak Nenang kalau aktivitasnya. Oh, aktivitasnya malah 7. 7 kan Selain kalau pertukaran pelajar ya dia dikelolanya di nilai konversi yang nilai transfer. Itu. yang pertukaran pelajar 8 tadi. itu kan termasuk pertukaran pelajar. Oke, yang di aktivitas itu 7, 7. yang di apa tadi? Satu itu masuknya dia ke ini nilai transfer. Oh, nilai transfer. Jadi tidak dicatatkan di aktivitas mahasiswa, namun dicatatkan di nilai transfer. Konversi tadi Pak, konversi. Konversi ya. Oh, masuknya ke konversi ya. Yang itu. Tuh. Oke. Mungkin gini, Mas Sakti. Jadi tadi beberapa hal sudah disampaikan apa yang kemudian terdapat perubahan di feeder yang baru kaitannya dengan Kampus Merdeka. Kemudian Mas Sakti juga sudah ceritakan bagi pelanggan-pelanggan e-kampus ya jangan apa ya, jangan risau, jangan khawatir gitu. Kalau perubahan-perubahan tadi ya ini sedang juga diupayakan bagaimana segala bentuk tambahan data yang dibutuhkan di sana juga semudah mungkin itu bisa difasilitasi di e-kampus sehingga di e-feeder kita. Nanti di e-feeder tinggal ditarik, kemudian di-push istilahnya disesuaikan untuk disetor ke PD Dikti gitu kan. Ya, betul. Intinya kayak gitu. Walaupun tadi kalau yang istilahnya non kampus Merdeka kan juga ada perubahan-perubahan master data, mata kuliah, ada RPS tadi ya, rencana pembelajaran semester, mencatatkan rekap materi itu juga kapabilitas akademik sudah lama itu. Cuman ya itu tidak dieksekusi aja, tidak banyak kampus yang mendatakan itu karena ya di sini udah rahasia umum lah, banyak kampus kan juga ya mengolah data kayak gitu, mempersiapkan data RPS itu kalau menjelang akreditasi. Jadi akreditasi betul. Ya, pada kejar tayang, kemudian tapi apa yang dideliver ya kita bukannya apa yang dideliver beda sama RPS ya yang tahu hanya dosennya gitu. Dosen pengampu dan mungkin kajur atau tim perumus prodi biasanya yang prodi. kurikulum Mbak biasanya. Ya, prodi, bukan kajur di atas lagi ya. Jadi kepala prodi, kaprodi biasanya yang mengurusi masalah itu per mata kuliah. Nah, ini memang tantangan di dunia pendidikan kita, Mas Sakti, yang mana kita juga di e-kampus sebenarnya kawan-kawan kita sedang merumuskan itu, Mas Sakti, tentang karir explorer yang memang based on RPS. Kita sangat bahagia mendengar, saya khususnya ya, sangat senang ketika tadi Mas Sakti terkonfirmasi yang mengeksplor feeder dan memang benar-benar hari ini PD Dikti membutuhkan atau mempersyaratkan yang namanya RPS untuk bahasaku diekspos lah ya dari kampus, diekspos ke pihak Dikti supaya dulu mungkin itu ada di Ban PT, urusannya nggak ada di PD Dikti, nggak ada di Kemendikti lah ibaratnya kayak gitu. Ini kan organ akreditasi biasanya. Ini urusannya akreditasi, padahal sebenarnya itu sangat erat kaitannya gitu loh. Kalau tadi ini aku cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi RPS rencana pembelajaran semester itu bayangkan 14 kali pertemuan, 1 UTS 1 UAS kalau nggak salah ya. Itu kan itu istilahnya kalau saya nyebutnya itu kayak itulah janji pengajar kepada mahasiswa gitu. Kalau aku jadi dosen, misal Mas Sakti jadi mahasiswa,
Kalau itu tak tunjukin ke Mas Sakti kan ini sebagai janjiku Mas Sakti. Ya, selama 1 semester. Iya, 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian ada UTS UAS itu, ini yang aku janjikan. Tidak hanya sekedar bicara iki bobote engko UTS sakmene, UAS segini, ya, kuis segini, tugas segini, enggak. Itu apa ya, nek menurutku tidak cukup gitu. Not enough untuk urusan masa depannya Mas Sakti bagiku gitu ya. Ya pasti kan aku harus punya komitmen. Oh, di pertemuan pertama aku tak ajari tentang misal dasar-dasar pemrograman, tentang persamaan matematik karena sudah punya dasar aljabar linier misal atau apa. Pasti kan tak ajari, oh ternyata kemarin aljabar itu fungsinya untuk ini toh gitu. Sehingga kan makin paham ya, fungsinya mahasiswa kan itu, fungsinya dosen juga mendeliver itu. Nah, itu menariknya itu RPS ini jujur aku terkonfirmasi dan senang gitu ketika RPS sendiri ini akan menjadi bagian penting dari PD Dikti gitu. Karena itu akan menjadi senjata basic supaya arah mahasiswa itu untuk belajar itu cetol jelas. Gitu. Jelas. Betul. Jadi kalau dia mau belajar apa, dia akan di RPS itu kan ada CPL Mas, ada capaian pembelajaran. Iya. Satu pertemuan ini materinya apa, entah paparan atau diskusi, buku referensinya bahkan kan sudah disampaikan di situ. Nggak cuma nge-share PPT loh, nggak cuma nge-share file atau tugas, tapi referensinya apa, ini bentuknya apa, capaian pembelajarannya apa, CPL-nya, supaya apa? Supaya sama-sama berkomitmen, oh nek aku belajar pertemuan pertama, aku kudu paham tentang ini. Capaian pembelajaran itu harus ada mapping dengan kompetensi, Mas. Ya, betul. One to many, many to many. Menurutku many to many. Karena deskripsi dari sebuah sesi tadi ya, silabus itu di dalam silabus sesi pertemuan itu kan tidak mungkin satu ke satu dengan yang namanya kompetensi. Sekarang sudah ada standar kompetensi sebuah profesi. Misal, Mas Sakti sebagai profesi orang IT, misal sebagai application specialist, itu harus punya kompetensi apa? Namanya, kalau sisi programming ya mungkin orang ngoding-ngoding banget lah. Tapi kan nek buka database ya ngerti, bahasa query tahu, yes. Main search. Ya, kompetensi DDL, DML, bahasanya query itu kan data manipulation language, data definition language itu kan kudu ngerti, Mas. Ya kan? Nek nggak ngerti, so what gitu, Kak. Teman-teman mau gimana? Ya kita pun di dunia industri juga harus tahu. Oh iya, aku butuh seorang application spesialis ya. Mas, jajal gawe query select gitu, atau coba bikin query insert. Wah, belum tahu gimana ini. Delete gitu. Nah, itu harus tahu gitu. Itu kan betul. Semacam inilah apa namanya, komitmen kampus melalui pengajar supaya si mahasiswa yang diajari itu benar-benar punya bekal kompetensi dasar yang kemudian bisa dia kembangkan. Nah, mengembangkannya itu di luar, harusnya memang dengan kampus Merdeka ini. Barsinau, ya ayo neng lapangan. Sinau query select cuma 1-2 tabel ora masalah, cuma maksimal 1000 data ora masalah. Jajal querymu tak uji ke jutaan data. Ojo-ojo komputernya mati, hang kan gitu. Nah, ini kan pembelajaran dan itu nggak akan terjadi di kelas. Karena di kelas ya belajar konsep dasarnya. Persis. Ketika kita ketemu dengan real industri, Anda biasanya kembangkan lagi, pasti berkembang lagi. Kita tanya, Anda biasa ngolah data berapa? Ya paling kurang dari 10 mega lah Pak database-nya. Wah, apa ini? Nah, kita sudah giga, sudah tera yang ngolahnya. Artinya select join, teknik join database itu pun bisa mempengaruhi speed gitu. Tergantung memorinya, setting ininya, setting itunya, kemudian query join-nya, bentuk query join-nya, kasih syarat, grup dan sebagainya, sorting itu kan juga mempengaruhi. Nah, ini yang aku pikir ini menarik ketika memang benar-benar di dalam PD Dikti tadi sudah mempersyaratkan adanya RPS dan mencatatkan rekap materi. Yang belum tadi ininya ya, evaluasinya ya. Evaluasinya ya, nanti coba kita riset juga. Ya, evaluasinya aku juga penasaran seperti apa kan belum ada gambaran sih. Mungkin itu historical sih Mas, kalau bayanganku kayak gini. Jadi di kampus itu memang selayaknya itu ya, bayanganku itu selayaknya. Ya memang dosen itu sudah sangat
sangat sibuk gitu. Sangat-sangat sibuk, tidak hanya untuk urusan ngawekani bimbing mahasiswa yang ngajar, belum bikin soal, belum nanti ngoreksi, belum dia neliti, belum dia pengabdian masyarakat. Memang gaweannya dosen itu banyak lah. Gitu. Ya, berapa teman-temanku juga bilang kayak gitu. Tapi ini menarik. Ketika tadi yang namanya evaluasi bisa akan dilakukan di model RPS, ini akan menjadi sesuatu yang modal besar gitu untuk memperbaiki di kemudian hari penyusunan kurikulum, penyusunan rencana pembelajarannya ini menjadi lebih baik, aku pikir gitu. Jadi kelulusan kalau itu mungkin masalah data sih ya, terkadang data ya ono sing serius, ono sing kurang serius lah kayak gitu. Kemudian di data master tadi juga pencatatan. Aku pikir kalau fakultas sih, kalau kita kecekel prodine kan ya nek database kan ya mesti tahu fakultas. Nah, detail sih, paling detail kan prodi sih sebenarnya. Ya, kalau istilahnya kalau kita sudah tahu anaknya ya mboke kan kudune orang tuanya kan tahu parentnya. Ya, gitu. Secara data kan kayak gitu. Ya, data master mahasiswa ini juga terkait dengan prestasi-prestasi. Kalau data prestasi mahasiswa itu di portal dicatatin belum ya? Kalau prestasi di portal itu ini sih Pak, pencatatannya di ini SKPI biasanya. Oh, tapi ada formnya, ada pengisiannya ya? Ada, pengisiannya ada untuk tujuan SKP cetakan pendamping ijazah itu Pak. Jadi kan memang di SKPI itu kan si mahasiswa harus update datanya sih. Dia punya prestasi apa, sertifikat apa, itu juga ini sih dicatatkan juga. Nah, dari situ sebenarnya sepertinya tabelnya ada juga sih. Kalau mau dilingkan ya nanti coba kita ini riset sama tim eFeeder apakah bisa nggak sih, atau memang harus disediakan menu khusus gitu sih Pak. Nek bayanganku sih itu memang harusnya modelnya seperti SKPI untuk kelengkapan SKPI gitu. Jadi mahasiswa secara mandiri, secara sadar dia mencatatkan prestasinya mereka gitu. Entah kan bisa jadi upload dokumen juga itu. Ya, persis. Karena mahasiswa kan hari ini loh ya. Mungkin nek zamanku kuliah S1 itu kuliah tok gitu. Nek saiki kan mahasiswa banyak yang aktif juga, tidak bisa dipungkiri lah. Yang kupu-kupu juga banyak. Kuliah pulang itu juga kan. Kupu-kupu. Kalau yang aktivis gitu ya aktivis itu jangan diasosiasikan selalu dengan demonstrasi dan sebagainya. Ya, betul. Tapi dia juga mengabdi, ikut organisasi, ikut komunitas security, komunitas digital marketing. Hari ini itu kan banyak di Jogja, itu banyak sekali. Ya. Nah, itu kan penting gitu, maksudnya untuk mereka secara mandiri mencatatnya di portal supaya mereka juga sadar bahwa ini hal penting gitu, karena nanti akan menjadi poin untuk lembaga kampus mereka dan juga di sisi SKPI, karena SKPI akan menjadi ibaratnya rekognisi dia juga ketika dia nanti lulus. Capaian pembelajarannya apa saja gitu. Ada di situ juga, iya sih. Semuanya SKPI. Mungkin itu akan jadi pertimbangan teman-teman tentunya untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini untuk yang kampus Merdeka Belajar ini memang kebetulan nanti kan minggu depan aku juga akan ada webinar terkait itu ya. Terkait dengan nanti ada teman-teman sobat kampus mungkin bisa dilihat di channel YouTube-nya e-kampus, nanti ada salah satu webinar yang membahas tentang 8 pembelajaran di KMMB itu sendiri gitu. Saya juga akan bahas tentang apa saja sih contohnya, praktisnya seperti apa. Ini juga di pertemuan hari ini banyak memberi bekal juga ke saya untuk nanti kebetulan saya yang mengisi, jadi saya mau cerita juga tentang 8 pembelajaran itu seperti itu. Supaya nanti bisa jadi link yang pas ketika mahasiswa juga tahu jenisnya kayak apa, bentuknya kayak apa, dan dari sisi regulator ini kan juga sudah diputuskan gitu, karena sudah dalam bentuk logik atau aplikasi atau fitur yang ada di feeder seperti itu. Ada lagi Mas Sakti yang disampaikan? Dari saya
Cukup sih Pak. Cukup ya, oke. Semoga bermanfaat sih Pak. Ya nanti kita masih tentunya pasti explore lagi sih apa yang masih kita masih pertanyakan, masih belum ada gambaran itu pasti kita explore lagi. Tentunya tidak menutup kemungkinan kita juga butuh bantuan teman-teman ini e-kampus, klien-klien kita, sobat e-kampus kita. Ya, seperti itu. Karena mereka kan yang apa ya berhadapan langsung di lapangan ya. Jadi mereka yang rutin dapat pengarahan dari dikti, kemudian nanti pengimplementasiannya seperti apa itu kan mereka yang lebih paham juga sih. Jadi kita tetap gali informasi dari teman-teman e-kampus juga. Oke, sip. Nggih, Mas Sakti, matur nuwun, terima kasih atas kesediaannya waktunya untuk berbagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal kita, menjadi amal jariah Mas Sakti. Amin. Dan ini bisa menjadi apa ya, semacam rekam jejak digital yang bermanfaat di kemudian hari buat siapapun nantinya. Karena ini juga selain untuk para mitra kita di e-kampus kan juga siapapun gitu yang kemudian punya semangat, punya awareness terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Karena siapa lagi yang akan bangga terhadap bangsa ini selain kita sebagai warga asli seperti itu. Oke, matur nuwun Mas Sakti atas waktunya di tengah weekendnya ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bisa berkarya dan terus berbuat baik untuk sesama. Terima kasih atas waktunya Mas. Saya tutup nggih. Terima kasih atas waktunya. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.